Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara kita akan mendengar firman Tuhan terambil di dalam surat Bilangan 12. Bilangan 12 ayat pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia telah berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi orang yang setia. Menjadi orang setia. Bapak Ibu Saudara nanti lanjutkan pembacaan Bilangan 12 ayat 10 ke bawah. Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana Allah murka terhadap Miriam dan Harun karena pemberontakannya terhadap Musa. Saya tidak membahas tentang pemberontakan, tetapi saya membahas bagaimana Allah menilai Musa sebagai orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, penting sekali di dalam pergerakan menemukan seorang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Karena Tuhan berfirman di ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang setia dengan pekerjaan Tuhan, orang yang setia dengan gereja, orang yang setia dengan pergerakan, orang ini mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman tidak ada seorang pun yang seperti Musa. Musa ini adalah lemah lembut, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, marilah datang kepadaku orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, gambaran Musa itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang akan datang. Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia.
Tuhan Yesus setia di dalam rumah Allah. Tuhan Yesus setia dalam pekerjaan Allah. Oleh karena itu mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang yang setia. Orang yang setia pada pekerjaan Allah. Orang yang setia dalam segenap rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengutuk saudara, dia akan dimurkai Allah. Orang yang memberkati saudara, dia akan diberkati Allah. Karena orang-orang yang setia dalam rumah Tuhan adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lembut hati Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang setia di dalam rumahnya. Dan Bapak Ibu Saudara mengetahui bagaimana pembelaan Tuhan atas Musa. Sehingga orang tidak meremehkan. Orang tidak bisa macam-macam saudara. Supaya mereka melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang setia. Hanya dengan orang yang setia Tuhan itu menunjukkan dirinya. Hanya orang yang setia Tuhan itu menyatakan kuasa dan pembelaannya. Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak cucunya meminta-minta. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah pribadi yang punya kerinduan membangun rumah Tuhan. Daud adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang setia. Kesetiaan itu bukanlah mudah. Saudara harus berjuang, saudara harus komitmen, Bapak Ibu Saudara harus sadar benar bahwa saudara sedang melayani Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sudah ditetapkan untuk ada di dalam pergerakan sebagaimana Musa. Musa adalah orang yang setia di dalam Perjanjian Baru. Ibrani 3 ayat pertama dikatakan, Ibrani 3 ayat pertama, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Tuhan Yesus, yang setia. Perhatikan Bapak Ibu, yang setia kepada Dia Bapanya yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Bapak Ibu Saudara dengar, kesetiaan itu tidak mencari jabatan. Kesetiaan itu tidak mencari nama. Kesetiaan itu tidak mencari popularitas. Kesetiaan itu tidak mencari keuntungan pribadi. Kesetiaan itu tidak mencari ketenaran. Kesetiaan itu tulus Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan itu tidak pernah dibangun oleh motivasi. Kesetiaan itu tidak pernah dibangun oleh keinginan-keinginan daging. Kesetiaan itu adalah ketulusan yang timbul dari hati nurani yang bersih. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita setia sampai mati. Sama seperti Tuhan Yesus, dan kemarin saya menyampaikan mengosongkan diri.
Orang-orang yang dapat mengosongkan diri adalah orang yang setia. Mengosongkan diri artinya tidak mencari kepentingan diri. Tidak mempertahankan apa yang harus dia pertahankan. Bapak Ibu Saudara, kita mudah berubah setia ketika ada kepentingan diri. Kita mudah berubah setia ketika ada keuntungan pribadi. Kita mudah berubah dari kesetiaan ketika ada ego. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak para imam-imam. Satu saja kepentingan kita di dalam kegerakan NCC Internasional. Visi 2033 mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Titik, tidak ada yang lain. Jangan pernah berharap apapun. Jangan pernah menginginkan apapun. Jangan berambisi. Jangan punya kepentingan daging. Jangan satu pun di antara kita punya motivasi yang tidak benar. Motivasi diri tidak, jangan saudara. Maryam dan Harun, mengapa dia mengata-ngatai Musa? Karena mereka iri dengan Musa. Bapak Ibu Saudara, iri hati menyebabkan saudara menjadi pribadi yang tidak setia. Kecemburuan sosial menjadikan saudara berubah setia. Kepentingan pribadi membuat saudara berubah setia. Ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dimuliakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, engkau akan berubah setia. Karena iblis tahu orang yang setia itu dibela Tuhan. Orang yang setia itu Tuhan berdiri di hadapan mereka. Sebagaimana Harun dan Miriam, Allah murka. Bapak Ibu Saudara, orang yang setia doanya didengar. Sebagaimana Tuhan Yesus setia, Musa setia. Di ayat 3 dikatakan, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu Saudara, setia itu sampai akhir. Tuhan Yesus setia karena dia memegang teguh firman Allah. Dia memegang teguh perjanjiannya. Dia memegang teguh kehendak Allah dan menyelesaikan komitmen. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kemuliaan itu disediakan bagi orang setia. Menjadi orang yang setia, saudara harus memiliki ketulusan hati. Saudara sadar benar bahwa apa yang kau lakukan ini adalah kehendak Allah. Dan saudara berpegang teguh sampai akhir. Sekali lagi, perjanjian kita di kegerakan NCC Internasional adalah nyawa.
Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu Saudara, di NCC Internasional tidak ada insidentil. Kalau saudara merasa bahwa saudara insidentil, saudara hanya menjenguk-jenguk, saudara hanya sambil lalu, maka engkau pasti tereliminasi. Engkau pasti tersingkirkan oleh roh Tuhan. Sebab hari ini Tuhan mencari orang yang setia. Dan itu doa saya di dalam persekutuan kami Bapa. Kirimkan orang-orang yang bukan insidentil. Orang-orang yang hanya sambil lalu kepentingan pribadi datang. Singkirkan Bapa, bersihkan persekutuan kami ini dari orang-orang yang punya motivasi pribadi. Dengar Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Allah, rumah Allah itu tidak bisa dicampuri dengan hal daging. Sedikit saja ragi akan mengkamirkan saudara. Allah tidak mau persekutuannya, NCC Internasional, gereja yang saya gembalakan, itu dikamirkan dengan orang-orang seperti Harun dan Miriam. Tuhan mencari orang setia. Maka itu saya sebagai gembala, saya sudah mengajak setiap jemaat bersama saya, imam-imam yang setia bersama saya. Perjanjian kita nyawa. Kalau saudara sudah mau perjanjian nyawa bersama dengan kami, Anda masuk NCC Internasional. Kalau saudara tidak ada perjanjian nyawa, maka saudara tidak akan pernah bisa berada di NCC Internasional. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seberapa besar, seberapa banyak imam-imam yang bergabung mengerti hal ini. Itu bukan untuk kepentingan NCC Internasional, tetapi itu yang dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan harus orang-orang yang setia. Orang-orang lemah lembut, artinya orang-orang yang hatinya tulus, tidak mencari apapun. Bapak Ibu Saudara, pergerakan yang kita lakukan ini sama seperti apa yang Tuhan kerjakan kepada Musa, bahkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara, bukanlah kegiatan agamawi, tapi benar-benar kehidupan roh. Maka itu orang-orang pasukan berani mati yang bersama saya. Arti pasukan berani mati adalah orang-orang yang setia sampai akhir bersama saya. Tidak mudah mendapatkan orang yang setia sampai akhir. Karena engkau harus bersih dari kepentingan diri. Engkau harus bersih dari iri hati. Engkau harus bersih dari kecemburuan sosial. Engkau harus bersih dari mencari muka. Engkau harus bersih sama sekali dari pujian. Engkau harus bersih sama sekali dari sanjungan. Dan dari segala bentuk pemujaan-pemujaan kepada dirimu atas apa yang kau lakukan. Saudara, kita tidak main-main. Karena saya tahu roh Allah ada di tengah kita. Pengurapan Tuhan bekerja. Maka itu 10 tahun ke depan, mari Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang setia. Komitmen sampai mati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah mencari orang yang setia. Tanpa pamrih. Tanpa embel-embel. Maka itu firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara,
Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, kita akan tetap menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kita tetap menjadi rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang menyadari dirinya rumah Allah, orang yang menjadi dirinya bagian dari pekerjaan Tuhan, gerejanya, saudara, seperti Musa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin visi 2033 semuanya di antara kita dapat mencapainya. Dan hanya dengan kesetiaan maka kita akan mencapainya. Kesetiaan itu bukanlah saudara menjadi orang yang ada di dalam satu kegerakan mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun. Bukan hanya itu. Kesetiaan itu bukan keberadaan saudara berapa lamanya, bukan. Kesetiaan itu apa yang ada dalam hatimu. Saudara, ada orang setia dengan tujuan tertentu. Ada orang setia dengan maksud-maksud tersembunyi. Itu bukan setia. Bapak Ibu, orang setia itu sampai mati. Karena dia tahu apa yang dia yakini. Karena dia tahu apa yang dia percaya. Kalau saudara setia kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa sampai mati, karena kau tahu bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang menyediakan keselamatan. Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah Allah yang berkuasa. Saudara mengetahui bahwa mereka, Allah Bapa dan Tuhan Yesus, adalah sumber kehidupan semua umat manusia. Maka kita setia sampai mati. Kesetiaan kita bukan sampai diberkati. Kesetiaan kita bukan sampai dipulihkan. Kesetiaan kita bukan sampai dijawab, bukan. Dijawab atau tidak, dipulihkan atau tidak, disembuhkan atau tidak. Kita tetap setia selama-lamanya. Katakan amin. Urupus sandi masih. Ya Bapak, menjadi orang yang setia tidak mudah. Karena kami gampang berubah setia. Karena kesetiaan kami dibangun oleh karena keinginan kami. Ada orang-orang bergabung di NCC Internasional karena keinginan pribadi, bukan karena kesetiaan. Sehingga mereka tidak tahan menghadapi goncangan. Karena mereka memanfaatkan sebuah kegerakan. Mereka punya motif-motif tersembunyi. Takaran mereka bukan nyawa, tapi berkat jasmani. Takaran mereka bukan darah, tetapi kepentingan pribadi. Bapa, Engkau yang mengeliminasi. Sebagaimana Miriam dan Harun, Engkau murka ketika mereka mengata-ngatai Musa yang setia. Dan Engkau membela Musa. Demikian juga pagi hari Bapa, Engkau menampi setiap imam-imammu semua. Engkau menampi mereka semua Bapa. Orang yang setia tinggal dan orang yang setia akan pergi. Bapa, itu terjadi karena Engkau tidak menghendaki persekutuan kami kotor,
Persekutuan kami kamir oleh karena orang yang tidak setia. Kerjakanlah sesuai kehendak-Mu Bapa, supaya kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga dalam tangan-Mu, imam-imam-Mu yang setia bertugas, Engkau mengurapi. Dan nanti sore KKR online, oh kami sukacita Bapa, kami mau melihat kuasa-Mu bekerja. Serta pastor teaching jam 7 malam, kami serahkan dalam tangan. Mari 206 imam-imam Bapa yang bersama saya, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pagi hari bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap